Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang putusan dan menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres. Saat ini Majelis Hakim Konstitusi baru saja membacakan putusan perkara gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres. Sebelumnya pasal tentang syarat batas usia Capres-Cawapres digugat oleh mahasiswa Universitas NU bernama Brahma Aryana. Brahma ingin agar MK mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang telah ditambahkan ketentuannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pemirsa, putusan MK memperbolehkan usia Capres-Cawapres berada di usia 40 tahun atau di bawah 40 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah baik bupati maupun wali kota ataupun gubernur. Sementara Brahma mengajukan agar syarat 40 tahun atau pernah menjadi gubernur pemirsa adalah sebagai syarat untuk usia batas Capres dan Cawapres. Berarti putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dibacakan itu dicoret, dibacakan, diganti, diucapkan. Berikan nasihat. Kita simak bersama berikut pernyataan dari konsultan hukum di Mahkamah Konstitusi. Kepentingan apapun dalam hal secara politik hanya ingin menguatkan legitimasi pemilu agar tidak terjadi pemilu yang cacat hukum, dan kalau untuk upaya ke pembentuk undang-undang tentunya ini kan juga kalaupun kita lakukan sekarang juga percuma. Karena dianggap kalaupun pembentuk undang-undang akan merubahnya itu hanya bisa berlaku untuk pemilu 2029. Jadi ya sudah, bagi MK putusan 90 bisa digunakan untuk pemilu saat ini, menjadi dasar hukum saat ini, walaupun MK juga mengakui bahwa putusan itu keliru pertimbangan hukumnya, lalu kemudian juga sudah ada konflik kepentingan tapi kemudian menjadi dimaklumi. Perkara 145 dimohonkan Profesor Denny Indrayana itu kan soal di formil gitu ya. Nah, kalau Bang Victor sendiri melihat itu gimana? Apakah optimis akan berbeda? Soalnya kan ini uji materi. Kalau saya melihat dalam putusan ini sudah menjawab semua perdebatan yang ada di publik saat ini, semua sudah dijawab. Nah, saya khawatirnya, harapan kita sih mudah-mudahan MK bisa seperti itu ya, bisa mengkoreksi di pengujian formil, walaupun tidak ada hukum acara pengujian formil untuk mengkoreksi putusan, tapi mudah-mudahan itu bisa seperti pendapatnya Prof. Arief dalam sidang panelnya.